Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini ada pertanyaan nih di grup akuntansi nih, di grup belajar akuntansi ya. Nah, berhubung pertanyaannya itu masih dasar, jadi gue jawab lah. Nah, langsung aja gue bacain ya. Pertanyaannya sih gampang nih sebenarnya, gak bakal susah, tapi ternyata banyak juga yang salah menjawabnya gitu. Nih, selamat pagi kakak, saya masih kurang paham tentang materi biaya dan klasifikasi biaya. Apakah ada kakak-kakak yang bisa membantu? Misalkan Ani memiliki uang Rp 10.000 dan akan digunakan untuk sebagai biaya transport saat ke kampus. Jadi si Ani punya duit 10.000 nih. Saat akan menuju kampus, Ani ketemu Dewi dan bersama-sama menuju kampus dengan kendaraan Dewi. Jadi numpang si Dewi nih. Berikan pendapat saudara, apakah biaya transport yang sudah disiapkan Ani dapat disebut sebagai biaya? Terima kasih. Yang 10.000-nya itu jadi gini ya. Nah, ini banyak yang jawab bukan masuk biaya karena duitnya nggak dipakai gitu. Nah, jadi nggak dicatat biaya. Nah, ini pertanyaan apa? Jawaban salah satu jawabannya dan ada jawaban yang lain. Nah, kalau menurut gua nih ya, tetap dicatat sebagai biaya. Kenapa sih? Nah, jadi di laporan laba rugi itu ada juga yang bilang laporan activity. Biasanya itu di laporan keuangan LSM atau NGO itu disebutnya laporan aktivitas, bukan laba rugi. Nah, jadi biayanya itu yang ketika dia ke kampus tadi, misalkan emang transportnya itu 10.000. Nah, dia harus catat biayanya 10.000. Terus biayanya 10.000 lawannya apa kan gitu. Terus kenapa dicatat? Bisa dicatat gini, biayanya itu debit biaya nih, biaya transport 10.000. Kreditnya accrued expense atau biaya yang masih harus dibayar, yang di-accrue, yang diakui sebesar 10.000. Kenapa mesti dicatat? Karena nanti ketika di laporan aktivitas akan muncul bahwa si Ani pernah melakukan perjalanan ke kampus gitu loh. Oke, bisa kebayangkan gambarannya. Terus biaya yang masih harus dibayar kan ini masuk ke neraca nih. Kalau masuk di neraca kan dia masih ngegantung nih, harus dihabisin. Kalau ada yang masih bingung, belajar lagi tentang neracanya ya. Gimana buat ngabisinnya? Nah, ada satu jurnal lagi, yaitu dibalik lagi biaya yang masih harus dibayar. Tadi kan di kredit tuh, yang pertama kan biaya transport pada biaya yang masih harus dibayar 10.000. Lalu dibalik lagi debitnya biaya yang masih harus dibayar pada pendapatan atau penerimaan sebesar 10.000. Loh, kok ada pendapatan? Karena si Ani kan menerima manfaat dari si Dewi kan gitu. Nah, itu kan ada nilainya, yaitu sebesar 10.000 itu kan, sebesar nilai transport. Kan harus bisa terukur kalau mau menjurnal atau mencatat di dalam akuntansi. Nah, sehingga nanti di laporan laba ruginya ada bukan laporan laba rugi ya, laporan aktivitasnya itu ada pendapatan 10.000 dan biayanya 10.000, sehingga nanti ibaratnya ada surplus atau defisit lah biasanya. Tapi kalau di LSM biasanya kenaikan penurunan aset bersih disebutnya gitu. Nah, sehingga nanti kenaikan penurunan aset bersihnya tetap 0. Tapi di situ nanti tergambar yang namanya aktivitas. Aktivitasnya yaitu si Ani itu pernah ke kampus tapi dia nggak bayar duit, sehingga di kasnya itu di kantongnya itu di kas di neraca tetap 10.000. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi bukannya nggak dicatat, tetap harus dicatat. Oke, itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.